Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren atau fikih, yang terhormat kepala sekolah SMK atau fikih, yang terhormat guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Bapak Fawaid Hidayatullah, yang terhormat seluruh jajaran dewan guru dan seluruh panitia pelaksana penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita masih sempat diberikan kesehatan seperti halnya sekarang ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zainur Arifin dari kelas 12A TKJ. Baik, di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang sudah saya buat, yaitu bab 2 tentang perlindungan penegakan hukum. Nah, di sini di ranting yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada pada hakikatnya. Terdapat banyak macam perlindungan hukum. Nah, terus yang kedua itu ada pentingnya perlindungan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum, baik kepada masyarakat kecil maupun kepada masyarakat ataupun kepada anggota-anggota yang ada dalam pemerintahan tersebut. Nah, terus di ranting yang kedua ada peran lembaga hukum. Di sini banyak peran lembaga hukum. Yang pertama ada peran Polisi Republik Indonesia atau bisa disingkat sebagai Polri. Yang kedua ada peran kejaksaan. Terus ada peran hakim. Selanjutnya ada peran advokat. Advokat di sini yaitu peran seperti hakim juga. Terus yang terakhir ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di sini lembaga ini sangat berperan penting dalam penegakan dan perlindungan hukum. Baik, yang terakhir di sini ada dinamika pelanggar hukum. Berbagai kasus pelanggaran. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, atau pelaku itu sudah menganggap pelanggaran tersebut adalah hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Terus yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan yang ada di sekitar kita. Terus di sini yang kedua ada macam-macam sanksi hukum. Yang pertama, tegas. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada yang pertama ada hukum pokok. Hukum pokok itu terdiri dari hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Setinggi-tingginya itu ada 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Terus yang kedua ada yang terakhir ada hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu terdiri dari 3 hal, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan yang terakhir ada pengumuman keputusan hakim. Terus di sini
Yang terakhir, dalam dinamika pelanggaran hukum ada partisipasi dalam perlindungan penegakan hukum. Nah, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Misal, di dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Terus yang kedua ada kehidupan di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang keempat ada kehidupan di lingkungan negara. Yang kelima ada kehidupan di lingkungan bangsa. Nah, itu saja mengenai perlindungan penegakan hukum. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.